Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih tetap diberikannya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat bersama-sama lagi berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita ila yaumil qiyamah. Baiklah, sebelum kita lanjut tentang materi tujuan pendidikan dalam perspektif Islam, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lim, nomor stambuk 2231211084, dosen pengampu Darmansyah SPDI MPDI. Tugasnya yaitu tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. Baiklah, sebelum kita lanjut tentang materi tujuan pendidikan dalam perspektif Islam, terlebih dahulu saya akan mencoba menjelaskan tentang pendidikan dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, pendidikan adalah proses pembinaan dan pengembangan manusia secara menyeluruh yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, akhlak yang mulia, ilmu pengetahuan, dan keterampilan agar individu mampu menjalankan tugasnya di dunia dan di akhirat sesuai dengan ajaran agama Islam. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek akademik atau intelektual, tetapi juga mencangkup pengembangan karakter dan moralitas, serta menanamkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, pendidikan dalam perspektif Islam adalah usaha sistematis yang dilakukan melalui proses ta'dib, tarbiyah, dan ta'alim untuk membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, dan bertakwa sehingga mampu mencapai insan kamil atau kepribadian yang sempurna dan berkontribusi positif bagi umat dan masyarakat sesuai syariat Islam. Baiklah, kita akan membahas satu persatu tentang masing-masing tujuan dari pendidikan ta'dib, tarbiyah, dan ta'alim, serta makna dari pembentukan insan kamil. Yang pertama, yaitu tujuan dari pendidikan ta'dib. Sebelum kita masuk apa itu tujuan ta'dib, terlebih dahulu saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian ta'dib itu sendiri. Ta'adib berasal dari kata adab yang berarti sopan santun, etika, dan moral. Kemudian tujuannya adalah membentuk individu yang berakhlak mulia, memiliki sopan santun, disiplin, dan mampu menempatkan diri secara tepat dalam berbagai situasi sosial. Tujuan utamanya adalah menanamkan moral dan etika agar manusia mampu hidup harmonis dan dihormati masyarakat serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu tujuan dari pendidikan tarbiyah. Sebelum kita lanjut apa itu tujuan pendidikan tarbiyah, terlebih dahulu saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian tarbiyah itu sendiri. Tarbiyah bermakna pembinaan, pengembangan, dan pendidikan yang berkesinambungan untuk membentuk kepribadian manusia secara holistik. Tujuannya adalah mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, baik dari aspek spiritual, intelektual, maupun fisik, dengan cara memberi pengalaman, latihan, dan bimbingan yang berkesinambungan. Tujuan utamanya adalah membentuk manusia yang mampu beradaptasi, berkembang, dan mampu menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala di muka bumi.
Kemudian kita masuk tujuan yang ketiga, yaitu tujuan dari pendidikan ta'alim. Sebelum kita masuk apa tujuan dari pendidikan ta'alim, terlebih dahulu saya akan mencoba menjelaskan pengertian dari ta'alim itu sendiri. Ta'alim berarti pengajaran atau transfer ilmu pengetahuan. Tujuan dari ta'alim itu sendiri yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu secara ajaran Islam. Tujuannya adalah agar manusia mampu memahami wahyu, menambah ilmu pengetahuan, dan mampu mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari demi kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu pembentukan insan kamil. Seperti tadi, sebelum kita masuk apa itu tujuan dari insan kamil, terlebih dahulu saya akan mencoba menjelaskan pengertian pembentukan insan kamil itu sendiri. Jadi insan kamil adalah manusia yang sempurna baik secara spiritual, moral, intelektual maupun fisik. Jadi tujuan dari pembentukan insan kamil itu sendiri yaitu membentuk individu yang memiliki iman dan takwa yang kokoh, berakhlak mulia, berilmu, dan mampu menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Insan kamil mampu menyeimbangkan aspek spiritual dan duniawi serta mampu memberi manfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat, dan lingkungan secara harmonis sesuai nilai-nilai Islam. Jadi singkatnya adalah ta'adib berfokus pada moral dan etika, tarbiyah adalah pembinaan menyeluruh untuk pengembangan pribadi, ta'alim adalah penguasaan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir pembentukan insan kamil adalah proses menciptakan manusia yang sempurna secara spiritual, moral, intelektual, dan sosial sesuai ajaran Islam. Jadi itulah pembahasan tentang tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. Jadi demikian apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu musta'an, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.